Oke, balik lagi sama Rafa Nawa di Sumsel Maju Special Edition untuk talk show bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dan hari ini bintang tamu kita adalah Bapak Junaidi Ahmad SEMSI. Beliau adalah koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Langsung aja kita sapain Pak Junaidi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat baik. Baik Pak ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, Pak Junaidi, gimana nih Pak Palembang sekarang Pak? Menurut Pak Junaidi gimana keadaan Palembang sekarang? Aman-aman aja Pak untuk pilkada ini? Kalau Palembang kan nggak pilkada nih. Yang Mm-mm. Pak yang pilkada itu adalah Sumsel tujuh maksudnya Pak? ya Iya, tujuh kabupaten di Sumsel. oke. Ada Pali, ada Mm-mm. Mura dan Muratara, Mm-mm. kemudian ada Oku Timur dan Oku Selatan. Mm-mm. Dan ketujuhnya ini melaksanakan pemilu kada. Ketujuh-tujuhnya Iya, melaksanakan pemilu kada serentak gitu Pak? iya, Oke. Pak Junaidi, ini kan kalau kita bicara tentang Bawaslu nih Pak, mungkin karena banyak juga sih sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh yang belum tahu gitu loh Pak. Sebenarnya Bawaslu, mungkin kalau singkatan Bawaslu itu tahu gitu, Badan iya, iya, Pengawas Pemilu gitu. Nah, iya, untuk secara konkretnya Bawaslu itu seperti apa Pak? iya. Terima kasih sahabat muda semua. Bawaslu itu adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Oke. Penyelenggara pemilu itu ada tiga. Satu KPU, Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya sampai ke bawah. Hmm. Lalu yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya sampai ke bawah. Hmm. Lalu yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Hmm. Ini adalah organ penyelenggara pemilu. Nah, sekarang kita bicara soal Bawaslu. Bawaslu adalah badan pengawas pemilu yang bertugas tiga tugas utama. Pertama, pengawasan. Pengawasan adalah sebuah upaya Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu mulai dari awal, dari hulu sampai ke hilir. Artinya mulai tahapan dibuka 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu kada sampai dengan pelantikan calon terpilih itu diawasi oleh Bawaslu. Lalu yang kedua, tugasnya kita adalah pencegahan. Hmm. Dalam artian sebelum seseorang melakukan kegiatan atau calon melakukan kegiatan apapun atau partai politik melakukan kegiatan apapun, kita upayakan pencegahan terlebih dahulu agar jangan sampai ada namanya pelanggaran. Tugas ketiga adalah penindakan pelanggaran. Setelah diawasi, kemudian dicegah, masih saja ada partai politik atau peserta pemilu, dalam hal ini calon kepala daerah, yang melakukan pelanggaran atas kegiatan pemilihan atau pemilu kada, maka tugas kami menindak. Dalam hal ini melakukan penindakan. Nah, saudara-saudara, ada banyak model penindakan. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana. Nah, ketiga-tiganya ini adalah ranah Bawaslu untuk penindakan. Pelanggaran etik misalnya ada petugas kita di bawah yang melakukan tindak perbuatan etik, maka Bawaslu Kabupaten Kota bisa memberhentikan para penyelenggara pemilu Panwascam misalnya di bawahnya. Kalau pelanggaran pidana banyak hal, misalnya money politik, netralitas ASN, bisa dilakukan tindakan pidana melalui sentra Gakumdu. Dan yang terakhir adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah kegagalan penyelenggara pemilu misalnya KPU dalam hal ketidak konsisten dari uh, proses administrasi dalam sebuah tata laksana administrasi di pemilihan atau pemilu. Oke, jadi itu beberapa eh, peran, bisa dibilang peran seperti itu Ya, Pak ya, begitu Bawaslu ya. dalam pemilihan umum ini. Jadi ada tiga, administrasi, etik, dan juga pidana gitu. Nah, kalau kalau kita bicara tentang ini nih Pak, mungkin secara detailnya mungkin Rafa belum sampai ke sana nih kayak gitu. Ya, Kalau untuk pilkada sekarang nih Pak, ya, ya. beda menurut Bawaslu, pandangan Bawaslu, beda pilkada dulu yang sebelum pandemi bahkan new normal dengan sekarang udah new normal ini apa Pak bedanya? Ya. Secara umum
pemilu kada yang lalu sama yang sekarang sama secara umum ya. Hanya saja karena ada pandemi COVID-19 ini, maka yang membedakannya itu adalah kita diwajibkan untuk juga mengawasi protokol kesehatannya. Oke. Jadi ada tambahan tugas bagi Bawaslu. Itu pertama. Yang kedua, ada tambahan biaya bagi Bawaslu, termasuk KPU. Coba kita bayangkan, untuk KPU lebih dari kalau tidak salah 4,6 triliun dana harus digelontorkan pemerintah dalam rangka melengkapi yang namanya APD. Bawaslu juga sekian ratus miliar untuk melengkapi APD. Jadi pertama menambah biaya untuk penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, kepentingan Bawaslu yang harusnya tidak hanya mengawasi ini, tetapi diwajibkan juga mengawasi, memastikan seluruh penyelenggara pemilu itu menggunakan APD. Jadi ada tugas baru yang harus diemban Bawaslu, memastikan bahwa penyelenggara pemilu itu menggunakan APD yang lengkap. Oke, jadi artinya itu masuk ke dalam ranah ADM, etik atau pidana? Yang tadi memastikan memakai APD lengkap tadi, Pak. Ya. Kalau APD lengkap itu bagian dari pelanggaran administrasi ya. Kita Administrasi bisa jadinya ya. misalnya kita menemukan orang berkerumun di sebuah kegiatan kepemiluan, apakah di KPU atau di tempat lainnya. Lalu kita menemukan itu, tentu kita menyatakan ini sebagai pelanggaran administrasi. Oke. Kalau pelanggaran administrasi, kita bisa bisa memberikan teguran, bisa memberikan peringatan dan sebagainya. Oke, Pak, ini kan jadi hal yang benar-benar menarik banget gitu loh, karena tadi sempat Pak Junaidi bilang bahwa ini akan terjadi hal yang berbeda dengan pilkada yang dulu-dulu kayak gitu, Pak. Bahkan sekarang itu sudah muncul polemik-polemik di mana ada beberapa tanggapan-tanggapan, wah gimana kalau mau ngumpulin orang? Karena kan ya kalau pilkada pasti ada hubungannya sama kampanye gitu loh, Pak. Iya. Nah, ketika ini semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan, maka semuanya akan terasa agak sulit gitu loh, Pak. Iya. Oh, kalau mau ngumpulin orang, mau kampanye gimana nih? Kalau mau ini gimana nih? Kayak gitu, Pak. Nah, itu pandangan Bawaslu dalam kondisi ini seperti apa, Pak? Ya. Di PKPU 10/2020 sudah diatur penjelasannya terkait dengan kampanye. Jadi kampanye itu dibatasi, untuk kampanye rapat umum hanya dibatasi untuk 100 orang. 100 orang Dengan dalam satu pertemuan. protokol kesehatan ketat dalam satu pertemuan. Oke. Itu pun hanya sekali. Oh, Ya. satu kali maksudnya sepanjang Iya. kampanye hanya satu kali. Ya. Oke. Lalu pembatasan berikutnya adalah pertemuan tertutup. Pertemuan tertutup itu hanya 50 orang dan itu tidak dibatasi, berkali-kali silakan. Sorry, Pak, pertemuan tertutup itu seperti apa, Pak, misalnya? Misalnya di ruang rapat lah, atau di rumah makan lah, atau misalnya di balai tempat kegiatan yang bisa mengumpulkan orang lah ya. Itu boleh berarti? Boleh. Satu kali juga? Enggak, bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Tidak dibatasi kalau yang itu. Oke. Jadi pertemuan yang di luar yang mengumpulkan massa banyak seperti biasa. Dulu kan bebas nih, Pak. Mau berapa kali kayak gitu kan, bahkan mengadakan konser musik pun boleh kayak gitu, Ya, Pak. sekarang gini, ada masalah yang masih menjadi polemik, tapi sudah diatur dalam PKPU. Di sana masih tertulis kalimat begini, boleh mengadakan konser musik. Di Jawa Tengah itu Gubernur Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa walaupun diperbolehkan, di Jawa Tengah tidak diperkenankan adanya konser musik karena masa pandemi ini. Nah, di Sumsel ini belum ada yang berani bicara lantang soal ini ya. Karena konser musik itu memang bisa mengundang banyak orang, kemudian risikonya juga sangat besar. Tapi kalau balik lagi di peraturan Bawaslu tadi, yang 100 orang tadi ya mungkin dalam bentuk apapun juga boleh kan, Pak? Maksudnya konser musik pun kalau dihadiri hanya 100 juga masih bisa dibolehkan. Iya, gitu kan? sepanjang protokol kesehatannya ketat, ya silakan. Tidak ada yang dilanggar. Jadi kalau mengadakan konser musik atau kampanye rapat umum, itu kan izinnya di kepolisian tuh. Oke. Nah, jadi izin dari kepolisian itu, kita atau peserta pemilu wajib menyampaikan siapa yang hadir, berapa saja orang yang diundang. Misalnya di tempat
di lapangan mana, kemudian siapa saja jurkam. Oke. Tentu polisi akan menilai ini. Ketika polisi sudah mengevaluasi ini, tentu akan diberikan katakanlah surat izin untuk penyelenggaraan itu. Artinya si calon ini tidak perlu lagi untuk minta rekomendasi dari KPU atau Bawaslu. Jadi langsung izinnya Ya. izin keramaiannya itu langsung ke kepolisian gitu Betul, ya. betul. Oh, oke. Tapi itu tadi tetap hanya 1 kali tadi ya, Pak ya. Ya, untuk rapat umum ya 1 kali. Untuk rapat umum 1 kali. Itu yang di luar ya, Pak ya. Nah, yang paling memungkinkan adalah di luar itu adalah rapat secara daring. Oh, ada lagi daring. Iya, jadi 3 hal. Oke. 1 rapat umum, yang kedua pertemuan tertutup, yang ketiga daring. Daring ini tidak terbatas dalam jumlah, tidak terbatas dalam Oke. berapa kali. Silakan sepanjang mampu dan mau diaturlah sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan visi misi serta programnya itu melalui rapat daring atau kampanye melalui media daring. Oke, ini menarik banget nih sahabat Sumsel. Jadi, Ya. tapi nanti kita akan bahas lagi secara detailnya dengan Pak Junaidi karena memang beliau pas banget karena beliau ini adalah koordinator divisi pengawasan kayak gitu dan hubungan antar lembaga. Karena memang seyogyanya memang tugas dan juga tanggung jawab Bawaslu itu sebagai fungsinya adalah sebagai pengawasan dalam rangka kelancaran dan juga memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Nanti kita akan balik lagi bersama dengan Bapak Junaidi Ahmad dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. I can't stay now and just wait now. My hands they grow so impatient. Many things I've got to do now. For the first rays of the morning, though she dreams in peaceful slumber, sleep to me just doesn't come. When she wakes, I'll try to tell her everything I have to say. And the night so dark inside me makes me finally understand with the love that she has given. She can light the sky forever. It's the way she gives so freely. It's the way she takes my hand. I'll just ask the sun shine brightly, got to see her smile again. Then I'll sing the songs I've written, and I'll make the whole world listen in a silence just for you, like no one has ever heard. And I'll wake up all the lovers, and I'll keep them there for hours, and we'll do the things we've wanted, the way that lovers do. Then we'll run into the streets, and we'll start to dance like crazy, 'cause she wants only to feel joy in the love she gives and needs. And we'll take the turns of colors, and we'll paint the streets and buildings rainbow colors, everyone, 'cause she wants colors to sing. And we'll take whole fields of flowers, make the streets alive with spring, make a place where lovers go to love the way that lovers know. Then we'll fly into the sky, and we'll choose with two stars, and our star will tell the whole world the love we have, we are, the love we share
is sweet. The love we know is real. That love is not a dream, but lasts a lifetime long. Because your love and mine we give without limit or beginning. And the love that we have given returns to us the wind. Cause your love for me is the beginning and the end. Your love and mine is now for me forever. Na, 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 na. Your love for me forever. Radio Sumsel Maju untuk semua. Balik lagi sama Rafa Nawa di Sumsel Maju. Masih bersama Bapak Junaidi Ahmad sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Pak Jun tadi juga sempat ngebahas tentang beberapa tugas atau juga peran Bawaslu dalam pemilihan umum ini gitu. Nah, yang menariknya adalah terdapat perbedaan mengikuti pilkada dulu dengan sekarang gitu. Tadi juga sempat juga disinggung oleh Pak Junaidi. Nah, Pak Junaidi tadi artinya gini, ketika ini bisa dibilang sebagai aturan yang semakin banyak dibanding dengan yang dulu kayak gitu, apakah ada keberatan nggak sih dari calon-calon ini kayak gitu, Pak? Ya, sesungguhnya Atau mungkin ada wah ini beratnya di mana kayak gitu loh, Pak? Ada nggak, Pak? ya, sesungguhnya kalau calon suka tidak suka mau tidak mau ya tidak boleh mengatakan ini berat. Karena situasi pandemi ini kan mendunia kan. Nah, protokol kesehatan ini juga harus pula ditaati. Sekarang dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, dari hampir 1.000 orang calon kepala daerah, itu 68 orang terpapar sudah dinyatakan positif COVID. Salah satu di antara itu ada di Sumsel. Oke. Sekarang mungkin masih dirawat yang bersangkutan. Jadi orang yang sudah katakanlah kategori hidupnya mapan, kemudian kesehatannya baik, kemudian gizinya cukup saja bisa terpapar kan, kena positif COVID. Apalagi yang katakanlah serba kurang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, aturan yang diberikan oleh pemerintah ini wajib dilaksanakan oleh semua orang termasuk calon kepala daerah. Jadi tidak pandang bulu lagi soal ini. Sekarang pemerintah kemarin anjuran, himbauan. Sekarang kalimat itu sudah harus diganti dengan kata-kata wajib. Wajib. Iya. Iya. Oke, jadi semuanya harus wajib gitu ya, Pak, karena untuk menjaga kesehatan sama-sama juga gitu, bukan satu atau dua orang aja kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal protokol kesehatan nih, Pak, gitu selalu nih pemerintah maupun ada beberapa lembaga juga selalu, bahkan kita di rumah pun selalu memperingati keluarga kita juga untuk selalu mengadakan protokol kesehatan, nah, terutama untuk pilkada ini. Nah, kalau untuk protokol kesehatan ketika pemilihan nantinya gitu loh, Pak, ini akan seperti apa sih? Apakah sama dengan ketika kita masuk mall terus kemudian mencoblos, ya kan? Terus kemudian itu proses tahapan-tahapan protokolnya seperti apa? Ya. Dari simulasi yang dilakukan oleh KPU di sebuah provinsi, dalam simulasi tersebut memang dilakukan dalam kondisi pandemi. Jadi mulai dari masyarakat datang, itu tidak di waktu jam yang sama. Jadi C6, undangan yang diberikan kepada peserta, kepada pemilih itu beda orang, beda jam. Misalnya si Badu jam 7, si Ani 7.15, si Yuni 7
20 terus begitu. Oh, ada Jadi jadwalnya ya. ada jadwalnya. Itu satu. Oke. Yang kedua, eh setiap yang datang itu pertama sekali itu ya cuci tangan seperti biasa. Oke. Setelah itu Periksa, setelah cuci tangan ya suhu tetap pakai termogan tetap. Mhm. Setelah itu dikasih sarung tangan plastik itu. Satu orang satu. Satu orang satu. Wah, biaya lah gitu. Ya biar lagi. Makanya untuk KPU Iya, itu penyelenggaraan pemilu kada kali ini lebih dari 4,6 triliun. Wow. Oke. Nah, lalu Eh, setelah itu dipanggil dan duduk. Oke. Setelah duduk dipanggil satu-satu untuk mencoblos. Oke. Ya seperti biasa lah gitu. Seperti Pak. biasa Oke, lah. oke. Nah, soal tinta kalau kemarin kan coblos nih. Ya dicelupin. Ya dicelupin. Sekarang nggak lagi dicelupin mungkin. Diteteskan. Supaya tidak kena antara satu sama yang lain. Oh gitu. Jadi- yang netesin siapa, Pak? Ya petugas di KPPS, petugas KPU. Oke. Jadi proses ini panjang. Heeh. Dalam sebuah TPS kan 500 pemilih nih. Nah, terus setelah simulasi ternyata untuk 500 pemilih itu membutuhkan waktu hampir 7 jam. Artinya kemungkinan tidak selesai Tidak akan selesai dalam satu hari. dalam waktu jam 7 sampai dengan jam 1. Kalau Oke. pemilih itu jumlahnya 500. Dan nanti KPU harus menyediakan penambahan jumlah tempat mencoblos atau misalnya dikurangi jumlah pemilih dalam sebuah TPS. Ini menjadi sebuah catatan buat KPU. Karena satu orang itu membutuhkan paling cepat 2 menit dari mulai dia duduk sampai dia keluar. 2 menit itu juga belum tentu, misalnya tergantung dari usia juga nih, Pak. Iya betul. Kalau yang udah tua ya maaf ya, jalannya aja kadang lamban gitu loh, Pak. Iya. Berarti itu bisa jadi akan mungkin akan kesulitannya di situ juga kali, Pak. Ya, makanya pada saat simulasi itu Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Oke. agar ditambah jumlah tempat mencoblos dalam sebuah TPS. Kalau misalnya kemarin tendanya kan misalnya ukuran 8x8 misalnya kan, ya bikin besar lagi dah. Oh. Mungkin 10x10 kan biar tempat nyoblosnya ditambah lagi, Iya. kan kursinya bisa ditambah lagi buat lebih banyak yang duduk kan. Oke. Jadi itu menjadi solusi alternatif. Bisa jadi Iya. sih. Iya, benar-benar, Pak. Nah, tadi Pak Junaidi itu sempat menyebut tentang jadwal gitu loh, Pak. Ya, Jadi masing-masing orang ini udah ada jadwalnya. Kalau dulu kan belum ada, bebas nih mau datang Ya. jam berapa aja gitu kan, Pak. Nah, ketika ini jadwalnya sudah ditetapkan misalnya jam 8:20. Nah, bagaimana kalau pandangan kita tuh kadang-kadang orang-orang juga belum yang hana-henenya gitu loh, ya Pak. belum Kadang-kadang siap lah ya. belum siap. Kadang-kadang kita aja meeting jam 2, datang jam 3 gitu. Nah, ini Bawaslu ngelihatnya seperti apa? Apakah ini juga jadi rekomendasi Bawaslu ke KPU untuk, waduh perhatikan nih jadwalnya nih. Gimana kalau orang-orang datangnya telat gitu loh, Pak? Nah, mumpung masih jauh-jauh hari, Heeh. diminta kepada seluruh masyarakat pemilih agar taatlah, agar sadar bahwa pemilu itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Oke. Oleh karena itu kita juga sebagai masyarakat juga harus mendukung pelaksanaan ini agar lancar. Jangan sampai menumpuk di TPS. Toh kalau diundang misalnya jam 9 yang tertera di C6, usahakan jam 9 itu sudah berada di lokasi TPS. Iya. Walaupun belum mencoblos, paling tidak sudah di seputaran sana kan akan dipanggil nanti satu-satu. Oke. Jadi harapan besar kita adalah masyarakat juga sadar, dukung loh program KPU Bawaslu dalam rangka pelaksanaan pemilu kada yang baik. Oke. Jadi memang diharapkan juga kemungkinan juga bisa dibilang sebagai petugas atau juga panitia di TPS juga bisa membantu mengumumkan seperti itu. Iya, Bisa betul. RT masing-masing juga Iya. bisa mengingatkan hal seperti ini. Nah, ketika ini sudah dilakukan gitu loh, Pak. Nah, pandangan Bawaslu, wah ini nantinya akan seperti ini nih. Ini kira-kira seperti ini akan melanggar nih kayak gitu. Nah, kira-kira dari Bawaslu apakah sudah ada bayangan di mana aja nih faktor-faktor apa aja itu yang akan jadi penghambat
di pemilihan di masa sekarang ini, Pak? Apakah sudah punya bayangan nih Bawaslu nih akan penghambatnya, faktornya seperti apa? Ya, ada banyak macam faktor yang kita kira-kira merusak pemilu ya atau pemilu kada. Boleh saja disebut dengan kalau saya menyebutnya racun pilkada lah ya. Racun pilkada. Iya, karena atau racun demokrasi. Oke. Faktor penghambat yang paling menentukan itu adalah money politik. Tetap saja dari dulu sampai sekarang menjadi momok besar yang terdengar, ya, tapi tidak pernah terlihat, ya kan? Tercium tapi tidak pernah berbau, ya kan? Dan tidak pernah ketangkap yang namanya money politik. Itu faktor penghambat demokrasi. Yang kedua, netralitas ASN. Dari dulu juga sampai sekarang ASN itu selalu berpihak kepada petahana, ya kan? Dan memang sulit dihindari karena memang para ASN itu diangkat, jabatannya diberikan oleh petahana. Yang ketiga adalah soal keberpihakan penyelenggara. Kadang-kadang penyelenggara ini main mata, kunci-kuncikan dan nakal. Nah, hal seperti itu juga bisa merusak dari tatanan pemilu dan pemilu kada. Nah, tiga hal ini selalu menjadi momok dalam hal penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada dari tahun ke tahun, belum pernah berkurang, bahkan makin hari makin bertambah. Oke. Jadi itu ya Pak ya yang selalu diwanti-wanti sama Bawaslu ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, sahabat Sumsel juga bisa berkomentar bersama kita di sini, silakan ya di radiosumsel.online atau di website kita di radio.sumselprof.go.id, atau sahabat Sumsel bisa download aplikasi kita di Play Store Radio Sumsel. Dan tentunya Radio Sumsel akan balik lagi setelah yang satu ini. Ini lagu favoritnya Pak Junaidi banget nih. Ada lagu dari Belekya Bimbo, judulnya Tuhan. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa.
jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Radio Sumsel. Maju untuk semua. Radio Sumsel. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan, memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Keberhasilan demi keberhasilan pun telah dicapai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam masa kepemimpinan Gubernur Haji Herman Deru dan Wakil Gubernur Haji Mawardi Yahya. Proses dan wujud keberhasilannya akan kami hadirkan dalam Sumsel Maju. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Sumsel. Download aplikasi Radio Sumsel di Play Store. Kemarin engkau masih ada di sini, bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya.
Radio Sumsel maju untuk semua. Balik lagi sama Rafanawa di Sumsel Maju. Dan kita masih bersama Bapak Junaidi Ahmad SEMSI sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan juga Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Pak Junaidi, ini kalau kita bicara mengenai ranahnya Bawaslu nih. Nah, yang pengen kita tahu adalah apakah biasanya nih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di kota dan juga di desa itu berbeda, Pak? Atau biasanya sama? Ya, pada umumnya pelanggaran itu sama. Pelanggaran itu bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa pula dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini calon kepala daerah, bisa pula dilakukan oleh tim kampanye. Oke. Kalau masyarakat biasanya itu mengharap imbalan, itu sebuah pelanggaran. Mengharap ada money politik untuk mereka. Padahal udah tahu money politik itu sebuah kejahatan demokrasi yang paling berat itu. Kalau tim kampanye itu biasanya mencuri start kampanye yang misalnya bukan jadwal mereka ambil. Atau misalnya pemasangan baliho yang ukurannya sudah ada standar KPU, ternyata mereka ukurannya lebih besar, panjangnya lebih panjang, kemudian pemasangannya bukan di titik-titik yang sudah ditetapkan. Itu tim kampanye. Kalau peserta kampanye biasanya kadang-kadang itu ada yang menghujat calon kepala daerah lainnya. Nah, itu kadang-kadang membuat kita harus tegas mengambil risiko agar calon kepala daerah tersebut menghentikan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan huru-hara yang luar biasa. Oke. Nah, ini kalau kita bicara mengenai ini, Pak, kalau ketika ada pengumpulan massa seperti itu. Nah, ketika itu artinya Bawaslu itu mencegah juga kan, begitu kan, Pak? Artinya ketika ini sudah mau misalnya ngumpulin massa nih, kemudian artinya personil dari Bawaslu itu sudah ada di tempat itu, pasti menghitung jumlahnya seperti itu. Ya. Karena maksimalnya 100 gitu ya, Pak ya. Ya. Apa yang terjadi ketika itu di atas 100 orang, Pak? Apakah langsung dibubarkan dan dibatalkan acaranya atau dikurangin orangnya kemudian acara dilanjutkan? Ya. Sebetulnya belum ada simulasi tentang ini. Kita maunya KPU bersama dengan Bawaslu harus mensimulasi Oke. sebuah kegiatan yang namanya kampanye rapat umum. Misalnya di sebuah lapangan lah ya. Harus dibatasi dengan pagar-pagar, apakah pagar itu berupa tali atau apapun namanya, yang hadir di dalam lokasi kampanye tersebut memang betul-betul adalah orang-orang yang kira-kira mendukung calon yang bersangkutan. Apakah dikasih badge, ID card ya? ID card itu misalnya dikasih nomor urut 1 sampai 100. Di luar itu tidak boleh berada di seputar situ. Yang kedua, simulasi ini juga akan menjamin bahwa kehadiran orang lain atau pihak lawan itu tidak akan ada di sekitar situ. Yang ketiga, memastikan bahwa pihak kepolisian memberikan izin itu memang sudah dipastikan oleh tim kampanyenya bahwa kehadiran itu hanya dihadiri oleh bagian dari orang-orang mereka. Jadi pihak kepolisian juga enak, Bawaslu enak mengawasi, lalu ditambah lagi dengan peserta pemilunya juga wajib menyampaikan bahwa hal itu adalah kegiatan mereka saja, tidak ada orang lain yang hadir dalam sebuah pertemuan terbuka tersebut. Oh, oke. Jadi tetap bisa diteruskan acaranya, tapi orangnya aja yang mungkin itu kira-kira kapan tuh, Pak, target dari Bawaslu dan juga KPU untuk melakukan simulasi itu? Ya, tanggal 23 ini ada penetapan calon terpilih. Penetapan calon, penetapan bakal calon menjadi calon. Oke. Kemudian tanggal 24 itu pengundian nomor urut. Nah, tanggal 26 itu mulai kampanye. Biasanya KPU akan mengundang Bawaslu
di antara tanggal 24 sampai dengan 26 itu mepet tuh. Tetapi kami akan menyarankan kepada KPU agar mensimulasi dulu kegiatan rapat umum itu agar sebelum terjadinya sebuah kerumunan yang tidak kita inginkan, ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi Bawaslu tetap mengedepankan upaya pencegahan. Kita akan kirim surat selalu kepada calon peserta agar menghindari kerumunan. Oke. Artinya memang tidak boleh berkerumun, terus kemudian ada jaga jarak seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi pakai masker itu Pak, yang kadang-kadang tuh orang-orang tuh kadang males gitu loh Pak. Apalagi yang alasannya wah ini udah tua nih Mas gitu. Agak sesek nih nafas kalau pakai masker. Tanpa terkecuali itu pun juga nggak boleh. Nah gini, kebiasaan orang kita Indonesia lah tuh abai. Apa tuh Pak? Abai itu abai, gini, mengabaikan gitu ya. Di awal-awal pandemi, Heeh. katakanlah ya, Maret April kemarin, Iya. kita sangat ketat ya. Iya Lihat benar. mobil menumpahkan disinfektan di jalan, di iya, mana-mana, ya kan? Termasuk di Palembang. Iya benar. Kemudian di tiap RT disemprot, Iya. ya kan? Dan kita memang di rumah, kemudian olahraga, lalu berjemur. Tapi dimulai bulan Juni, Heeh. Juli, Agustus, Heeh. kita sudah mulai kendor, Oke. ya kan? Iya, Mungkin bukan hanya saya, tapi yang lain juga mulai kendor. Akhirnya kekendoran ini kita lengah. Ketika lengah, virus semakin lama makin menyebar. Berharap ke depan rasa abai ini menjadi musuh kita lah. Iya. Hari ini kami sampaikan kepada seluruh pendengar radio Sumsel, Heeh. kami menyampaikan sebuah keprihatinan yang besar bahwa salah satu anggota Bawaslu di Sumsel, tepatnya di Oku, hari ini dinyatakan positif COVID. Kita bersedih ya atas nama Anggi Yumarta, Oke. anggota Bawaslu Oku. Jadi sekarang lagi isolasi di sebuah rumah sakit swasta di Palembang. Oke. Nah, dan ini juga disiarkan Pak dan juga direlay oleh Radio Pentas Pak 98,7 FM Prabu Muli. Dan sahabat Sumsel memang instruksi-instruksi yang dilakukan oleh Bawaslu juga wajib dilakukan nih sahabat Sumsel. Jadi jangan sampai dilanggar. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Yuda. Katanya Pak, gimana protokol kesehatan ketika pemilihan untuk kaum disabilitas? Apakah sama dengan yang lain atau berbeda? Ya, prinsip dasarnya sama, protokol kesehatan. Disabilitas itu kan banyak macamnya nih. Ada yang misalnya pakai kursi roda, ada yang misalnya Dituntun buta, ya. ada misalnya semacam gangguan lain ya kan. Iya. Kalau misalnya disabilitas misalnya pakai kursi roda, pasti akan ada petugas di sana atau di jajaran KPU-nya yang bisa membantu untuk bisa masuk ke dalam lokasi TPS. Yang paling penting adalah protokol kesehatannya sama, tidak ada beda. Oke. Jadi semuanya sama gitu Pak ya, Iya, termasuk disabilitas juga. Oke, Pak Junaidi, kira-kira nih Pak, dari ke-7 ya, 7 Ya. kabupaten kota di Sumatera Selatan ini gitu, yang kira-kira pandangan Bawaslu sudah siap? Itu sudah, apakah ke-7-7-nya sudah siap untuk melakukan pemilihan umum untuk protokol kesehatan ini Pak? Iya, saya bicara atas indeks kerawanan pemilu. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, dasarnya adalah data-data itu dikeluarkan dari kabupaten kota ya. Oke. Bahwa Sumsel ini dari 7 kabupaten itu indeks kerawanannya rendah. Artinya kemungkinan untuk huru-hara, kemungkinan untuk gagal, kemungkinan untuk ribut dan lain-lain itu sangat rendah karena sudah melakukan pemilu berkali-kali dan berpengalaman untuk itu. Secara de facto dan de jure kami meyakini bahwa 7 daerah ini siap untuk penyelenggaraan pilkada. Ada KPU dan jajarannya dan Bawaslu dan jajarannya akan berusaha maksimal di tengah pandemi ini untuk melaksanakan kegiatan kepemiluan dengan baik.
kami yakin semua siap. Yakin ya Pak ya? Ya. Karena memang harus yakin nih gitu. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu Pak Ya nanti. karena gini, sekarang proses ini maju sudah terlalu jauh, Iya. mundur nggak mungkin lagi kan? Kalau mundur, Bahkan ditunda juga nggak mungkin juga ya Pak. ya. Kemarin pemerintah bersama Ada dengan wacana ya Pak. ada wacana mau mundur, tapi sulit. Memang situasi pandemi ini tinggal kita yang mengendalikan, tidak bisa kita abai dan Tidak bisa dihindarkan juga Iya, gitu ya iya. Pak ya. Oke. contoh di Korea tetap aja pemilu dan tidak ada masalah. Beda dengan Selandia Baru. Ah, Kemarin kita baca media, mereka menunda pilkada. Padahal di sana negara yang cukup maju, kaya raya, yang kena nggak banyak kok, cuma ratusan orang, itu pun ditunda. Kita sudah hari ini mungkin hampir 250.000 orang ya, Iya. yang terkonfirmasi positif. Itu pun diketahui karena mereka swab. Yang paling banyak itu orang tanpa gejala ini kira-kira 60-70% katanya. Yang beredar ini banyak orang tanpa gejala positif. Oh, kebanyakan OTG ya Pak ya. Ya. Andai saja orang-orang di sekitar kita atau di pasar-pasar itu dilakukan swab secara massal, Iya. mungkin kita bisa ngeri. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak. Iya, mudah-mudahan Pak. Iya. Oke. Dan pernah dulu juga Bawaslu juga kayak apa ya, punya wacana yang tadi seperti yang Bapak sebutkan tadi, menindak kayak gitu Pak. Dulu juga sempat Bawaslu juga punya wacana untuk mempidanakan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Yang tadi juga Pak Junaidi juga sempat fungsi dari Bawaslu itu adalah juga sebagai penindak gitu loh Ya, Pak. betul. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apakah wacana yang dilakukan Bawaslu untuk mempidanakan Cakada yang melanggar protokol kesehatan ini apakah juga bentuk penindakan dari Bawaslu atau seperti apa? Ya. Calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan bukan ranahnya Bawaslu. Oh, oke. Itu ranahnya kepolisian dan ranahnya Satpol PP. Oh gitu. Ya, Jadi bukan dari rekomendasi dari Bawaslu begitu ya Pak ya? Ya, Bawaslu hanya bisa memberikan Mm-mm. sebuah surat yang berisi temuan Bawaslu. Oh, oke. Misalnya kita menemukan sebuah kerumunan atau pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Mm-mm. Kemudian temuan ini kami rekomendasikan kepada misalnya kepolisian atau Satpol PP agar dilakukan tindakan. Bawaslu tidak bisa melakukan tindakan secara langsung kecuali untuk pelanggaran pemilu. Oh, oke. Kecuali itu pelanggaran pemilu, bukan Ya. pelanggaran protokol kesehatan. Bukan. Jangan semuanya dibebankan kepada pemilu. Andai ada aturan itu membebankan kepada Bawaslu, tidak masalah. Oh, Tapi nggak tidak masalah. ada aturan itu kan. Oh, oke. Karena memang sempat Rafa dengernya gitu loh, Iya. ini Pak. Sempat mewacanakan itu gitu loh, beberapa hari yang lalu. Oke, Pak Junaidi, untuk sesi terakhir ini Pak, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Sumsel Pak? Silakan. Ya, untuk sahabat Sumsel, bahwa pemilu itu adalah bagian dari kebutuhan kita dalam rangka demokrasi yang mumpuni untuk kita semua. Bukankah pilkada itu adalah pilihan kita semua? Rutinitas setiap 5 tahunan itu adalah sebuah kewajaran yang dilakukan oleh negara untuk merolling atau mempertahankan sebuah kedudukan atau jabatan para pemimpin-pemimpin kita. Harapan besar kami adalah bantu Bawaslu mengawasi proses pemilu ini. Tanpa Bapak Ibu semua, tanpa sahabat semua, tidak mungkin pengawasan pemilu itu akan berjalan dengan baik. Bawaslu apalah artinya? Jumlahnya hanya sedikit, kemudian tangan kami hanya 2, mata kami hanya 2. Untuk itu kami titipkan pengawasan kepemiluan ini di tangan Bapak Ibu semua. Bantu kami mengawasi. Andai ada pelanggaran, sampaikan kepada kami. Insya Allah akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, untuk penyampaian ada pelanggaran misalnya masyarakat ada temuan seperti itu tuh ngelapornya kemana biasanya Pak? Ke Bawaslu di semua tingkatan, bisa di Panwascam, bisa di Bawaslu Kabupaten Kota. Oke. Kita bisa menerima itu. Oke, Pak Junaidi, makasih banget Pak Ya, kehadirannya sama-sama. di Radio Sumsel, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk Ya. semuanya gitu ya Pak ya. Untuk seluruh sahabat Sumsel yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, sahabat Sumsel, makasih banget. Tadi juga sudah sempat ada yang komentar juga, terus juga ada juga yang mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih banget. Dan jangan lupa tetap dengerin Radio Sumsel, maju untuk semua.